Perkenalkan, nama saya Niputu Cika Dewi dari Prodi Biologi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang daun. Di sini saya akan menjelaskan tentang daun sirih merah. Daun sirih merah merupakan daun tunggal dengan bentuk jantung. Permukaan daun licin mengkilap. Helai daun atau lamina daun sirih merah termasuk ke dalam daun bertangkai. Lalu bangun daun yaitu jantung sungsang atau opcordatus. Lalu ujung daun atau apek foli meruncing. Pangkal daunnya berlekuk. Lalu tepi daun rata atau integer. Warna daun hijau muda, permukaan daun licin mengkilap. Yang kedua yaitu daun kamboja. Daun kamboja merupakan daun yang tidak lengkap karena pada bagian daunnya hanya memiliki tangkai daun dan helaian daun. Bangun daun berbentuk sudip. Dikatakan sudip karena seperti bangun bulat telur. Tepi daunnya rata atau integer. Lalu ujung daun tumpul. Tulang daunnya menyirip. Yang ketiga, daun jambu biji. Daun jambu biji tergolong daun tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja. Dilihat dari letak bagian terlebarnya, pada daun bagian terlebar, daun jambu biji berada di tengah-tengah dan memiliki bagian jorong karena perbandingan panjang dan lebar. Memiliki tulang daun yang menyirip, yang mana daun ini memiliki satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan tangkai daun dari ibu tulang ke samping. Jambu biji memiliki ujung daun yang tumpul. Pada umumnya warna daun bagian atas tampak lebih hijau jika dibandingkan sisi bawah daun. Tangkai daun berbentuk silindris dan tidak menebal pada bagian tangkainya. Lalu yang keempat ada daun singkong. Daun singkong memiliki tangkai panjang. Helaian daun menyerupai telapak tangan. Tiap tangkai mempunyai daun sekitar 3-8 lembar. Tepi daun rata atau integer dan susunan tulang daunnya menjari. Daun singkong termasuk daun yang tidak lengkap karena hanya terdiri dari helai daun dan tangkai daun. Daunnya memiliki pertulangan daun menjari dan jumlah belahan helai atau sirip daun pada tangkai terdiri dari 3-9 helai. Yang kelima, daun jagung. Bentuk daun tanaman jagung memanjang dan merupakan daun sempurna karena memiliki pelepah, tangkai dan helaian daun. Antara pelepah dan tangkaian daun terdapat ligula atau lidah-lidah. Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Permukaan daun ada yang berambut dan ada yang licin. Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkol. Dua tunas teratas berkembang menjadi tongkol yang produktif. Yang keenam, ada daun pepaya. Tanaman pepaya tidak mempunyai percabangan. Daun tersusun spiral menutupi ujung pohon. Daunnya termasuk tunggal, bulat, ujung meruncing, pangkal bertoreh, tepi bergerigi, berdiameter 25-5 cm. Daun papaya berwarna hijau, helaian daun menyerupai telapak tangan manusia. Yang ketujuh, daun belimbing wuluh. Daun belimbing wuluh
merupakan daun majemuk menyirip ganjil dengan 21-45 pasang anak daun. Anak daun bertangkai pendek, bentuknya bulat telur sampai jorong, ujung runcing, pangkal memudar, tepi rata, panjang 2-10 cm, lalu lebar 1-3 cm. Warna daun hijau, permukaan bawah warnanya lebih muda. Yang ke-8, daun pandan wangi. Daun pandan wangi yaitu daun tunggal dengan pangkal memeluk batang, tersusun berbaris 3 dalam garis spiral. Helai daun tipis, licin, ujung runcing, tepi rata, bertulang sejajar, panjang 40-80 cm, lalu lebar 3-5 cm dan berduri, tempel pada tulang daun permukaan bawah bagian ujung-ujungnya. Yang ke-9, daun kelor. Daun kelor adalah berupa daun menjemuk, menyirip ganda 3, posisinya tersebar tanpa daun penumpu atau daun penumpu telah mengalami metamorfosis sebagai kelenjar-kelenjar pada pangkal tangkai daun. Daun kelor berbentuk sebesar ujung jari, berbentuk bulat telur, tersusun majemuk dan gugur di musim kemarau. Yang ke-10, daun nangka. Daun nangka termasuk dalam daun tunggal, tersusun berseling, tebal dan agak kaku, pinggirnya rata. Permukaan dan warna daun bagian atas berbeda dengan bagian bawah. Daun bagian atas licin dan berwarna hijau cerah, sedangkan permukaan bawahnya kasar dan berwarna hijau tua. Daun nangka memiliki tulang daun yang menyirip, tepi daun rata, ujung daun runcing, tangkai panjang lebih kurang 2 cm dan berwarna hijau. 11, yaitu daun mangga. Daun mangga tergolong daun tunggal karena pada tangkai daunnya hanya terdapat 1 helai daun. Daun mangga berbentuk lancet, daging daunnya seperti kertas, tepi daunnya rata, ujung daunnya meruncing, lalu pangkal daunnya runcing, pertulangan daun menyirip, permukaan daun kasar dan duduk daun tersebar. Lalu yang ke-12, daun pisang. Daun pisang adalah bangun daun memanjang bentuk jorong, yaitu daun yang mempunyai perbandingan panjang dan lebar. Bentuk ujung daun tumpul, lalu bentuk pangkal daun membulat dan berlepah, tepi daun rata, daging daun seperti kertas, pertulangan daun menyirip, lalu permukaan daun bagian atas licin, sedangkan permukaan daun di bagian bawahnya licin berselaput lilin. Warna daun pada bagian atas hijau cerah, sedangkan bagian bawah berwarna hijau suram. Yang ke-13 itu daun mengkudu. Daun mengkudu memiliki bentuk daun bulat, telur sampai lonjong dengan ujung yang runcing. Pada daun bisa mencapai 10-40 cm dengan lebar 5-17 cm. Daun mengkudu termasuk daun tunggal berbentuk jorong, lancet, tepi daunnya rata, ujung lancip pendek, pangkal daunnya berbentuk pasak, tulang daunnya menyirip, warna daunnya hijau mengkilap, tidak berbulu. Yang ke-14 itu ada daun teratai. Daun bunga teratai berbentuk bulat, lebar, tipis dan berwarna hijau pada tepian daunnya, mempunyai bentuk bergerigi. Daun tanaman teratai ini tumbuh dengan cara merambat dengan mempunyai tulang daun kecil. Seperti umumnya tanaman air,
Daun tanaman teratai juga mempunyai lapisan yang berguna untuk membersihkan. Dan yang ke-15 yaitu daun sirsa. Daun sirsa berbentuk bulat seperti telur terbalik, berwarna hijau muda hingga hijau tua. Ujung daunnya meruncing pendek, pangkal tangkai daunnya 3-7 mm, pinggiran rata dan permukaan daun mengkilap. Sekian presentasi tentang daun. Jika ada kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.